الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hari ini saya akan menyampaikan beberapa syariah atau perang pada zaman Rasulullah SAW. Pertama adalah berkenaan dengan kelicikan dari suku Bani Asad dan misi Abu Salamah yang akan dibahas terlebih dahulu. Syariah artinya adalah misi yang mana Rasulullah SAW tidak ikut serta secara langsung, namun beliau mengutus orang lain untuk menjalankan misi ini. Di dalamnya diberikan penjelasan tentang bagaimana sirat kehidupan Rasulullah SAW, bagaimana kebijaksanaan beliau, dan bagaimana beliau membela kaum muslim, dan bagaimana rasa simpati beliau kepada musuh. Syariah ini terjadi pada bulan Muharram tahun 4 Hijriah dan dipimpin oleh Hazrat Abu Salamah bin Abdul Asad Makhzumi. Nama beliau adalah Abdullah dan mendapat julukan Abu Salamah. Ibu beliau bernama Barrah binti Abdul Muttalib, sehingga merupakan sepupu Rasulullah SAW dari pihak ayah dan saudara angkat Hazrat Hamzah radhiyallahu an. Beliau disusui oleh budak Abu Lahab, Suwaibah. Hazrat Ummul Mukminin Ummu Salamah sebelumnya pernah menikah dengan beliau, yaitu Abu Salamah. Hazrat Abu Salamah ikut serta dalam pertempuran Badar dan Uhud. Beliau terluka pada perang Uhud dan dirawat selama sebulan. Semua luka beliau pun pada akhirnya sembuh. Latar belakang misi ini adalah sebagai berikut. Orang-orang munafik dan Yahudi yang tinggal di Madinah, mereka mulai merayakan kebahagiaan karena hasil dari perang Uhud. Sekali lagi, pikiran jahat memasuki hati mereka, yaitu mereka akan segera mulai menyusun rencana untuk membasmi umat Islam. Demikian pula, suku-suku yang tinggal di sekitar Madinah yang merasa takut atas kemenangan besar umat Islam pada perang Badar mulai memendam pemikiran bahwa umat Islam menderita kerugian besar pada perang Uhud. Oleh karena itu, ini adalah kesempatan untuk menyerang umat Islam dan menimpakan kerugian yang lebih besar bagi mereka, serta memperoleh kekayaan dan harta benda dengan menjarah mereka. Oleh karena itu, hanya 2 bulan setelah pertempuran Uhud, suku-suku ini mulai merencanakan serangan terhadap kaum muslim. Dan suku pertama yang melakukan hal tersebut adalah Banu Asad bin Khuzaimah. Suku ini tinggal di Najd. Pemimpin suku ini, Tulaiha bin Khuwailid, dan saudaranya, Salamah bin Khuwailid, mengumpulkan orang-orang dan membentuk pasukan. Seorang dari Banu Asad, yaitu Qais bin Haris bin Umair, menasihati sukunya untuk tidak menyerang umat Islam dan berkata, "Wahai kaumku, ini tidaklah bijak. Kita tidak pernah menderita kerugian apapun di tangan kaum muslim, yaitu mereka tidak pernah menyakiti kita. Dan mereka juga tidak pernah menyerang untuk menjarah harta milik kita. Tempat kita jauh dari Yasrib, yaitu Madinah, dan kita juga tidak mempunyai pasukan seperti Quraisy. Bahkan kaum Quraisy
Mereka meminta bantuan dari banyak suku Arab. Mereka ingin membalas dendam dan berangkat dengan unta mereka dan memegang kendali kuda mereka. Mereka berjumlah 3.000 tentara dan memiliki banyak pengikut dan persenjataan dibandingkan dengan mereka, yaitu kaum Quraisy. Apalah artinya kalian? Kalian akan berangkat dengan hampir 300 orang saja. Dengan demikian, kalian akan menipu diri kalian sendiri. Kalian akan berada jauh dari daerah kalian, dan aku khawatir kalian akan terjerumus ke dalam kesulitan. Namun mereka tetap menolak saran dari Qais. Kabar mengenai rencana Bani Asad untuk menyerang Madinah sampai kepada Rasulullah SAW, yaitu ketika seseorang dari suku Bani Tai bernama Walid bin Zuhair datang ke Madinah. Ia saat itu datang menemui keponakannya Zainab, yaitu istri Tulaib bin Umair bin Wahab. Ia memberitahukan rencana suku Banu Asad ini, sehingga Rasulullah SAW memutuskan bahwa sebelum suku Banu Asad menyerang Madinah, maka demi untuk melindungi diri, umat muslim sendiri akan lebih dulu melancarkan serangan ke daerah mereka. Oleh karena itu, beliau SAW memanggil Hazrat Abu Salamah bin Abad al-Asad dan memerintahkan, berangkatlah untuk misi ini. Aku telah menunjuk engkau untuk memimpin misi ini. Setelah itu, Rasulullah SAW mengikatkan bendera untuknya dan memerintahkan, lanjutkan perjalanan kalian hingga mencapai tanah Bani Asad sebelum mereka dapat mengumpulkan pasukannya untuk menghadapi kalian. Begitu kalian sampai di sana, lancarkanlah serangan terhadap mereka. Beliau SAW mengirimkan pasukan sebanyak 150 sahabat di bawah pimpinan Abu Salamah untuk mengatasi suku-suku tersebut. Beberapa nama sahabat yang turut serta adalah Abu Sabrah bin Abi Rum, Abdullah bin Suhail bin Amr, Abdullah bin Makramah Amri, Mu'atib bin Fadal, Arkam bin Abi Arkam, Abu Ubaidah bin Jarrah, Suhail bin Baidah, Usaid bin Hudair Ansari, Abad bin Bisr Ansari, Abu Nailah Ansari, Abu Abbas, Qatadah bin Nu'man, Nadar bin Haris, Abu Qatadah Ansari, Abu Ayas Zuraki, Abdullah bin Zaid Ansari, Khubaib bin Yasaf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abu Huzaifah bin Utbah, dan Salim Maula Abi Huzaifah radhiyallahu anhum. Demi menjaga kerahasiaan misi ini, para sahabat berangkat dengan sigap dan tidak melalui jalur biasa, sehingga bisa menjangkau musuh secepat mungkin. Mereka melakukan perjalanan selama siang dan malam berturut-turut. Menurut salah satu riwayat, mereka bersembunyi pada siang hari dan kemudian melanjutkan perjalanan pada malam hari. Dengan cara ini mereka mencapai daerah itu, yaitu dekat Gunung Katan, setelah menempuh perjalanan 4 hari. Terkait dengan Katan, ada tertera bahwa ini adalah nama gunung di dekat Faid, dan Faid adalah nama tujuan perjalanan menuju Kufah, yaitu tempat mata air Banu Asad bin Khuzaimah berada. Sesampainya di sana, kaum muslim segera melancarkan serangan, mengambil ternak mereka dan menangkap 3 orang penggembala mereka, sedangkan sisanya melarikan diri. Mereka yang melarikan diri pergi dan memberitahu suku Banu Asad tentang kedatangan pasukan muslim, dan mereka menggambarkan jumlah pasukan Abu Salamah yang sangat banyak, yaitu para penggembala ini sangat melebih-lebihkan dengan mengatakan betapa besarnya pasukan, dan ini menyebabkan mereka semakin ketakutan, dan hal ini membuat suku Banu Asad semakin gelisah. Hal ini membuat mereka takut, sehingga mereka pun melarikan diri. Ketika Hazrat Abu Salamah sampai di perkemahan Bani Asad dan melihat musuh telah melarikan diri, beliau mengirim rekan-rekannya untuk mencari mereka. Hazrat Abu Salamah membagi mereka menjadi 3 kelompok. Satu kelompok tetap bersama beliau, dan kelompok lainnya dikirim ke arah yang berlawanan, dan memerintahkan mereka, jangan pergi terlalu jauh dalam mengejar musuh, dan jika kalian tidak dihadang oleh mereka, maka kembalilah dan bermalamlah di sini. Beliau menegaskan kembali, jangan berpisah, tetap bersama. Alhasil, musuh berlari begitu cepat dalam keadaan kebingungan, sehingga umat Islam tidak dihadang oleh satupun dari mereka. Hazrat Abu Salamah mengambil semua rampasan perang dan memulai perjalanan pulang ke Madinah. Pemandu yang menemani mereka juga kembali bersama mereka.
Setelah melakukan perjalanan selama 1 malam, Hazrat Abu Salamah membagikan rampasan perang. Beliau menyisihkan khumus, yaitu bagian 1/5 dari rampasan perang untuk Rasulullah SAW, dan memberikan sejumlah uang sebanyak yang diinginkannya kepada penunjuk jalan, dan membagikan sisa ganimah perang di antara para sahabat yang tersisa. Masing-masing sahabat mendapat 7 ekor unta beserta sejumlah ekor kambing. Maka setelah menempuh perjalanan selama hampir 10 hari, kafilah ini pun pulang dengan gembira ke Madinah. Tertulis berkenaan dengan wafatnya Hazrat Abu Salamah, seperti yang telah saya sampaikan, ini telah diambil dari berbagai buku rujukan sejarah. Sebagian juga diambil dari buku Sirat Khatamun Nabiyyin. Alhasil tertera berkenaan dengan wafatnya Hazrat Abu Salamah bahwa beliau tinggal di luar Madinah untuk misi ini kurang lebih 10 malam. Ketika beliau pulang ke Madinah, luka yang beliau derita pada perang Uhud kembali menyerang beliau dan menjadikan beliau jatuh sakit. Dan akhirnya pada tahun yang sama pun beliau wafat, yaitu 3 Hijriah Jumadil Akhir. Tulaiha bin Khuwailid, kepala suku Banu Asad yang disebutkan sebelumnya, adalah seorang yang sangat pemberani dan terkenal di Jazirah Arab karena setara dengan 1.000 tentara penunggang kuda dan terkenal karena kefasihannya. Beliau masuk Islam pada abad ke-9 dengan datang ke hadapan Rasulullah SAW bersama wakil dari Banu Asad. Namun di kemudian hari ia murtad, dan pada masa Rasulullah SAW ia menciptakan kekacauan dengan mengaku diri sebagai nabi. Setelah gagal dalam misinya, ia akhirnya meninggalkan Arab. Kemudian setelah beberapa waktu ia kembali ke Madinah, masuk kembali ke dalam Islam di tangan Hazrat Umar, dan tetap teguh dalam keimanan di dalam Islam sampai nafas terakhirnya. Setelah menampilkan keberanian yang besar dalam pertempuran Qadisiyah di Persia dan juga pertempuran lainnya pada tahun ke-21 setelah hijrah, beliau syahid dalam salah satu pertempuran tersebut. Allah Ta'ala menghendaki kesudahan yang baik bagi beliau, dan pada akhirnya beliau mendapat taufik untuk menerima Islam. Kemudian tertera mengenai Sariyah atau perang Hazrat Abdullah bin Unais Juhani. Beliau merupakan sekutu Bani Salamah dari kalangan Ansar. Beliau ikut serta dalam Ikrar Aqabah yang kedua, Perang Badar, Uhud, dan peperangan lainnya. Beliau termasuk orang-orang yang menghancurkan berhala Bani Salamah. Beliau wafat di Syam pada tahun ke-54 Hijriah, atau menurut sumber lain pada tahun ke-74 Hijriah. Ketika masyarakat dari berbagai suku di sekitar Madinah mengetahui apa yang terjadi pada Perang Uhud, di antara mereka yang menganggap Islam telah lemah dan berencana menyerang ketika ada kesempatan adalah kepala suku Banu Lahyan, yaitu Khalid bin Sufyan. Menurut beberapa riwayat, namanya adalah Sufyan bin Khalid. Jadi ia berpikir bahwa karena umat Islam masih menderita luka akibat perang Uhud, ia akan memanfaatkan kelemahan umat Islam dengan cara menyerang mereka. Hati orang ini dipenuhi dengan kebencian. Ia juga adalah orang yang sangat sombong. Ia sedang mempersiapkan pasukan di dekat lembah Nakhlah. Ia mulai mengumpulkan tentara dari suku-suku di sekitarnya untuk merencanakan melawan kaum muslim. Orang-orang dari berbagai suku berkumpul di sekelilingnya untuk tujuan ini. Ketika Rasulullah SAW mengetahui bahwa Sufyan bin Khalid sedang mempersiapkan pasukan untuk menyerang Madinah, beliau SAW memilih sebuah keputusan yang penting, yaitu alih-alih mengirim pasukan yang akan mengakibatkan pertumpahan darah di kedua sisi, maka Rasulullah SAW memutuskan untuk menargetkan orang yang memimpin pasukan ini. Oleh karena itu, beliau SAW memilih sahabatnya yang pemberani, yaitu Hazrat Abdullah bin Unais,
Untuk misi yang penting dan berbahaya ini, beliau sallallahu alaihi wasallam memanggil Abdullah bin Unais dan memberitahunya semua rincian rencana Sufyan bin Khalid dan memerintahkannya untuk secara diam-diam pergi dan menghukum mati Sufyan. Hazrat Abdullah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beritahu saya bagaimana wajahnya." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ketika kamu melihatnya, rasa takut akan menguasaimu, dan ketika kamu melihatnya, kamu akan mengingat setan." Hazrat Abdullah berkata, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya tidak pernah takut pada siapapun." Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ya, tidak apa-apa. Tetapi ketika kamu melihatnya, kamu akan merinding karena takut." Oleh karena itu, beliau berangkat sendiri pada tanggal 5 Muharram 4 Hijriah untuk misi ini. Hazrat Abdullah menyatakan, ketika saya sampai di suatu tempat bernama Urana, yaitu sebuah tempat dekat Arafah, saya melihat Sufyan berjalan sambil memegang tongkat. Yang berjalan bersamanya di belakangnya adalah anggota suku yang sekarang bersekutu dengannya. Ia tidak menggunakan tongkatnya meskipun usianya yang sudah tua. Pada masa itu, merupakan suatu kebiasaan bagi orang-orang untuk memegang tongkat di tangan mereka. Meskipun demikian, Hazrat Abdullah berkata, "Karena apa yang Nabi SAW sabdakan kepadaku mengenai dia, aku dapat segera mengenalinya. Karena ketika aku melihatnya, aku diliputi rasa takut. Meskipun aku belum pernah melihatnya, dan aku tidak pernah takut pada siapapun sebelumnya. Maka aku berkata dalam hati, sungguh benar Allah dan Rasul-Nya SAW. Saat itu sudah masuk waktu sholat asar, dan aku takut jika saat itu aku berhadapan dengannya, aku akan melewatkan sholat asar. Maka dari itu, aku sholat dalam keadaan berjalan ke arahnya, dan di saat itu, aku juga menggerakkan kepalaku. Artinya beliau sholat dengan menggerakkan kepala beliau. Ketika aku dekat dengannya, ia bertanya, siapa aku? Aku menjawab, saya dari Banu Khuza'ah. Saya mendengar bahwa Anda sedang mengumpulkan pasukan melawan Nabi SAW. Jadi saya datang untuk bergabung denganmu juga. Ia menjawab, aku tentu saja sedang mengumpulkan pasukan untuk melawan Muhammad SAW. Jadi aku pun berjalan bersamanya selama beberapa waktu, kemudian aku mulai berbicara dengannya. Dan ia sangat tertarik dengan apa yang aku katakan. Sufyan bin Khalid berkata, sebenarnya Muhammad SAW belum pernah melihat orang sepertiku. Hingga saat ini, ia hanya melihat orang-orang yang tidak ahli dalam peperangan. Akhirnya ketika ia sampai di tendanya dan orang-orang di dekatnya telah berpencar, ia berkata kepadaku, wahai saudara Khuzai, silahkan kemari. Saat aku mendekatinya, ia menyuruhku duduk. Aku duduk di dekatnya hingga keheningan malam, dan orang-orang pun tertidur. Aku pun segera berdiri dan membunuhnya. Aku pergi dari daerah itu dan bersembunyi di sebuah gua di gunung terdekat. Saat orang-orang mencari, orang-orang pun pergi hingga ke dalam gua, tetapi mereka tidak menemukan apapun. Setelah itu aku meninggalkan gua dan bergerak pergi. Akhirnya aku sampai di Madinah, dan setelah melihatku, Rasulullah SAW lantas bersabda, Aflahal wajhu, artinya wajah ini berhasil. Beliau, Hazrat Abdullah dengan sangat rendah hati dan cerdas menyapa Rasulullah SAW dengan berkata, Aflaha wajhuka ya Rasulullah, artinya wajah engkau berhasil wahai Rasulullah SAW. Artinya seluruh keberhasilan ini adalah berkat dari engkau, berkat dari doa engkau. Setelah ini Hazrat Abdullah menceritakan semua rinciannya dan menyerahkan kepala pemberontak itu. Dinyatakan juga dalam riwayat lain bahwa Nabi Muhammad SAW menyampaikan kabar tentang Sufyan bin Khalid sebelum kedatangan Hazrat Abdullah bin Unais. Hazrat Abdullah menyatakan, karena bergembira atas kemenangan ini, Rasulullah SAW memberiku sebuah tongkat, dan beliau bersabda, ini akan menjadi tanda surga antara kamu dan aku. Kamu akan menggunakannya untuk sandaran di surga. Sejak saat itu, tongkat ini selalu bersama Hazrat Abdullah. Sampai-sampai di saat terakhirnya, ia menyampaikan wasiat kepada anggota keluarganya dengan berkata, taruhlah tongkat ini di kafanku. Sedemikian rupa,
sehingga berada antara aku dan kafanku. Oleh karena itu, keluarganya pun menjalankan wasiat ini. Hazrat Abdullah biasa dipanggil Zul Makhsarah, yaitu yang memiliki tongkat. Hazrat Abdullah berada di luar Madinah selama 18 hari dan kembali pada hari Sabtu ketika masih ada 7 hari tersisa di bulan Muharram. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib saat merinci misi ini bahwa ini terjadi di tahun 5 Hijriah bulan Muharram, beliau menulis, hasutan kaum Quraisy dan kekalahan sementara umat Islam di Uhud kini mulai menunjukkan dampak berbahayanya dengan sangat cepat. Oleh karena itu, pada hari yang sama ketika Banu Asad berencana menyerang Madinah, Rasulullah SAW menerima kabar bahwa orang-orang dari suku Bani Lahyan sedang mengumpulkan pasukan besar di daerah mereka yaitu Urana yang terletak di dekat Mekah. Ini adalah atas dorongan kepala suku mereka yaitu Sufyan bin Khalid. Dan niat mereka adalah menyerang Madinah. Rasulullah SAW yang sangat bijaksana dan mengetahui keadaan berbagai suku Arab dan kekuatan serta pengaruh para pemimpin mereka, segera memahaminya setelah berita ini diterima bahwa seluruh bahaya adalah berasal dari ulah Sufyan bin Khalid, yaitu pemimpin Banu Lahyan, dan jika orang ini disingkirkan, maka Bani Lahyan tidak akan berani menyerang Madinah. Beliau SAW juga mengetahui bahwa saat ini, kecuali Sufyan, tidak ada orang lain yang memiliki pengaruh besar dalam suku ini untuk memimpin rencana jahat tersebut. Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan bahwa jika sebuah pasukan akan dikirim untuk melawan Bani Lahyan, hal ini tidak hanya akan menambah beban bagi umat Islam yang sudah miskin, namun kemungkinan besar tindakan ini akan membuka pintu lebih besar bagi pertumpahan darah. Oleh karena itu, Rasulullah SAW mengusulkan agar satu orang saja yang pergi dan menghukum mati Sufyan bin Khalid yang adalah dalang dan akar rencana jahat ini. Oleh karena itu, beliau SAW mengutus Abdullah bin Unais, dan karena Abdullah belum pernah melihat Sufyan sebelumnya, Rasulullah SAW menjelaskan perihal wajah Sufyan kepada Abdullah, di mana beliau SAW bersabda, waspadalah, Sufyan adalah perwujudan setan. Maka dari itu, Abdullah bin Unais dengan sangat cerdas mencapai tempat perkemahan Bani Lahyan, yang sebenarnya saat itu tengah melakukan persiapan seksama untuk menyerang Madinah, dan menemukan kesempatan di malam hari untuk mengakhiri Sufyan. Ketika Bani Lahyan mengetahui hal ini, mereka mengejar Abdullah, namun beliau berhasil menghilang tanpa diketahui. Ketika Abdullah bin Unais datang ke hadapan Rasulullah SAW, Rasulullah SAW segera mengerti dari pandangan wajah Abdullah bahwa Abdullah telah kembali dengan berhasil. Oleh karena itu beliau SAW bersabda, aflahal wajhu, wajah ini nampaknya berhasil. Kemudian Abdullah menjawab, dan betapa indahnya, aflaha wajhaka, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, semua keberhasilan adalah milik engkau. Pada saat itu Rasulullah SAW menganugerahkan tongkat beliau kepada Abdullah sebagai hadiah dan bersabda, tongkat ini akan menjadi penopang bagimu di surga. Hazrat Abdullah menjaga tongkat yang diberkahi ini dengan kecintaan yang tak terhingga dan ketulusan. Dan saat kewafatan, beliau mewasiatkan untuk dikuburkan bersamanya. Dengan demikian, wasiatnya pun terkabul. Kegembiraan yang diungkapkan oleh Rasulullah SAW atas keberhasilan kembalinya Abdullah dan hadiah khusus yang diberikan kepadanya menunjukkan bahwa Nabi SAW menganggap hasutan Sufyan bin Khalid sangatlah berbahaya dan menganggap hukuman mati untuknya sebagai sumber keberkatan bagi terciptanya kedamaian di masyarakat. Kemudian musuh-musuh Islam menuduh bahwa nauzubillah Rasulullah SAW merusak kedamaian dengan menumpahkan darah manusia. Sesungguhnya Rasulullah SAW sangatlah menghargai nyawa manusia, sehingga untuk menyelamatkan nyawa orang-orang dari kabilah musuh, beliau mengusulkan bahwa lebih baik mengorbankan satu nyawa untuk menyelamatkan nyawa lainnya. Ini adalah puncak dari rasa empati kepada kemanusiaan. Di dunia yang disebut dunia penuh kasih sayang pada saat ini, justru banyak orang yang membunuh anak-anak
para wanita dan orang-orang yang tidak bersalah. Mereka dengan percaya diri menyatakan bahwa kejadian seperti itu biasa terjadi dalam perang. Sebaliknya Rasulullah SAW memerintahkan dalam semua peperangan bahwa tidak boleh ada anak, wanita, orang tua, atau para tokoh agama yang harus dibunuh. Jadi inilah teladan mulia dari Rasulullah SAW dan ajaran Islam. Sekarang saya akan berbicara tentang Sariyah Raji atau Perang Raji. Karena penjelasan misi ini panjang, saya hanya akan menyebutkan sedikit rinciannya saja hari ini. Misi ini dikenal juga dengan nama Misi Marsyad bin Abi Marsyad karena dipimpin oleh Marsyad bin Abi Marsyad, namun lebih sering disebut dengan nama Raji. Raji adalah nama mata air yang terletak di Hijaz, milik Bani Huzail. Saat ini dikenal dengan nama Bati'ah dan terletak 70 km sebelah utara Mekah. Sariyah ini berlangsung di bulan Safar, awal tahun 4 Hijriah di Raji. Dalam tafsir Sahih Bukhari, yaitu Syarah Fathul Bari dan Mawahib, diriwayatkan bahwa ini terjadi pada akhir tahun ketiga setelah Perang Uhud. Kantor Research Cell telah memberikan catatan tentang misi Raji ini dan mungkin perlu diperhatikan karena sebagian rincian tanggalnya adalah berbeda-beda. Meskipun demikian, semoga saja ini bermanfaat bagi para peneliti. Oleh karena itu saya akan membacakan hasilnya. Dalam buku-buku sejarah, bahkan dalam Sahih Bukhari, berkenaan dengan misi Sariyah Raji ini dan misi Bi'ri Ma'inah, ini saling tertukar. Beberapa penulis sejarah menunjukkan hal ini juga. Mereka menyebutkan bahwa Sariyah ini terjadi di bulan Safar 4 Hijriah dan disebutkan bahwa selama misi ini Hazrat Khubaib dan Hazrat Zaid dijual di Mekah sebagai budak. Namun karena bulan suci telah tiba, penduduk Mekah memenjarakan mereka. Dan ketika bulan suci telah berlalu, keduanya dibunuh. Kebanyakan penulis sejarah telah menyatakan hal ini juga, namun bila kita renungkan dengan cermat, jelas bahwa ada 3 bulan di antaranya yang berturut-turut, yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram. Rajab datang 5 bulan setelah Muharram. Jika misi ini terjadi pada bulan Safar, maka telah berlalu 3 bulan yang diharamkan untuk perang. Oleh karena itu, jika misi ini diterima bahwa ini terjadi pada bulan Safar 4 Hijriah, maka tidaklah masuk akal jika dikatakan bahwa bulan suci telah tiba. Terlebih lagi, jika mereka tidak melewati bulan suci tersebut, maka tidak ada alasan untuk menahan kedua tawanan tersebut begitu lama. Penduduk Mekah sangat ingin membunuh mereka dan memuaskan dahaga mereka untuk membalas dendam. Oleh karena itu, apa perlunya mereka memenjarakan keduanya begitu lama, di mana mereka karenanya harus memberi makan dan melindungi keduanya. Para penulis sejarah menyatakan bahwa peristiwa ini terjadi pada bulan Safar 4 Hijriah dan mereka tidak mengajukan pertanyaan-pertanyaan tersebut. Ada 2 kemungkinan yang perlu kita pertimbangkan. Yang pertama adalah menerima bahwa persoalan bulan haram atau bulan yang diharamkan perang dan pemenjaraan keduanya, yaitu kedua sahabat tersebut untuk jangka waktu tertentu, adalah tidak benar. Yang kedua adalah kita menganggap semua riwayat itu benar dan menerima bahwa mereka sedang melewati bulan-bulan suci pada saat mereka dipenjara. Kendati demikian, dalam hal ini kita juga harus menerima bahwa sebagian besar sejarawan telah keliru dalam melestarikan sejarah tentang misi ini. Dan kita harus setuju dengan sedikit sejarawan yang menyatakan bahwa keduanya dijual di Mekah pada bulan-bulan suci, yaitu bulan-bulan yang diharamkan untuk perang, yaitu ketika bulan Zulqa'dah sudah dimulai. Jadi ketika menyebutkan tentang Sariyah Raji ini, Ibnu Ishaq dalam bukunya dan Ibnu Hisham juga sama-sama menulis bahwa misi ini terjadi pada Perang Uhud pada tahun 3 Hijriah. Lebih lanjut, Ibnu Hajar telah menulis dalam Fathul Bari bahwa satu tafsir Sahih Bukhari yang paling masyhur dan terpercaya menyatakan bahwa peristiwa ini terjadi pada tahun 3 Hijriah. Buku sejarah lainnya, yaitu Mawahibul Laduniyah, juga menulis hal yang sama.
Dengan demikian, nampaknya sangat masuk akal bahwa syariah ini terjadi menjelang beberapa hari terakhir bulan Syawal, yaitu pada tahun 3 Hijriah. Hazrat Khubaib dan Hazrat Zaid disyahidkan pada bulan Safar 4 Hijriah. Ketika berita kesyahidan mereka telah sampai ke Madinah seiring dengan berjalannya waktu, sejarah seputar peristiwa ini menjadi lebih jelas. Alhasil, Allah Ta'ala lah yang lebih mengetahui. Latar belakang misi ini adalah bahwa dalam peristiwa sebelumnya, yaitu dalam Sariyah Abdullah bin Unais, disebutkan bahwa pemimpin Bani Lahyan, yaitu Sufyan bin Khalid terbunuh, yang menyebabkan suku ini ingin membalas dendam. Mereka menghabiskan siang malam menyusun rencana bagaimana membalas dendam terhadap kaum muslim. Oleh karena itu, beberapa orang dari suku ini pergi ke suku Adal dan Karah. Mereka dikenal sebagai pemanah yang unggul. Suku Adal merupakan cabang dari suku Bani Haun bin Khuzaimah yang memiliki hubungan dengan Adal bin Daish. Suku Karah juga mempunyai cabang dari suku Haun dan berhubungan dengan Daish. Banu Lahyan mengatakan kepada mereka, temui Muhammad SAW di Madinah dan mintalah kepadanya untuk mengirim beberapa sahabat untuk menyebarkan Islam ke sukumu. Kemungkinan besar ia akan mengirim beberapa sahabatnya bersamamu, dan mereka akan ikut bersamamu. Sementara itu, kami akan menangkap mereka di dekat Mekah dan akan menjualnya. Kita akan mendapatkan harga yang mahal untuk itu, dan orang Mekah bisa membunuh mereka. Maka kami akan dapat membalaskan dendam kami, dan dari kekayaan yang kami peroleh, kami akan memberikan sebagiannya kepadamu. Oleh karena itu, dengan perencanaan jahat tersebut, 7 orang dari suku Adal dan Karah pergi ke Madinah. Mereka mendatangi Nabi SAW dan berkata, Islam telah mendapatkan kemasyhuran yang besar di dalam suku kami. Oleh karena itu, dapatkah Anda mengirimkan beberapa sahabat Anda untuk menyebarkan pesan Islam? Pada saat itu, Rasulullah SAW telah menyiapkan suatu kelompok yang terdiri dari 10 sahabat yang akan pergi ke sekitar Mekah untuk misi pengintaian guna mengumpulkan informasi. Ketika utusan ini datang, beliau SAW mengirim kelompok yang sama. Menurut riwayat lain, Rasulullah SAW mengutus 7 sahabat bersama mereka. Ibnu Hisham menulis bahwa Nabi SAW mengutus 6 orang sahabat bersama mereka. Sedangkan Ibnu Sa'ad menulis bahwa totalnya adalah 10 orang dan menyebutkan nama 7 orang di antara mereka. Sahih Bukhari juga menyebutkan 10 orang, dan sebagian besar buku sejarah Nabi SAW juga menyebutkan 10 orang. Namun ada 7 nama sahabat yang disebutkan. Beliau SAW menunjuk Ahsan bin Sabit sebagai pemimpin kafilah, dan menurut riwayat lain, beliau menunjuk Marsyad bin Abi Marsyad. Hazrat Muslim Maud radhiyallahu an menyatakan, pada tahun keempat setelah hijrah, 2 suku Arab yaitu Adal dan Karah mengirimkan perwakilan mereka kepada Nabi SAW dan menyampaikan bahwa banyak orang dari suku mereka yang condong kepada Islam dan meminta agar ada beberapa orang sahabat yang ahli dalam Islam diutus ke suku mereka, sehingga para sahabat ini dapat tinggal di tengah mereka dan mengajari mereka tentang agama yang baru ini. Sesungguhnya ini adalah rencana jahat yang dicetuskan oleh Bani Lahyan yang merupakan musuh Islam yang keras. Tujuan mereka adalah membunuh perwakilan dari Muslim yang akan menemani mereka, dan dengan demikian, ini akan membalas dendam terhadap pemimpin mereka yaitu Sufyan bin Khalid. Oleh karena itu, mereka mengutus perwakilan suku Adal dan Karah ini kepada Nabi SAW untuk membawa sebagian umat Islam bersama mereka dan menjanjikan imbalan yang besar kepada mereka. Ketika suku Adal dan Karah menemui Rasulullah SAW dan menyampaikan permohonan mereka kepada beliau, Rasulullah SAW menerima permintaan mereka dan mengutus 10 sahabat beliau untuk bersama mereka untuk mengajarkan Islam kepada mereka. Ini akan dilanjutkan di kesempatan yang akan datang. Sekarang, saya pun terus mengingatkan
para Ahmadi untuk berdoa secara khusus bagi para Ahmadi yang masih dipenjara di Yaman karena keimanan mereka, khususnya untuk Ibu Sadr Lajnah. Beliau ditahan di penjara dalam keadaan yang sangat sulit. Panjatkanlah doa secara khusus untuk mereka, semoga Allah Ta'ala menyediakan sarana pembebasan bagi mereka. Doakan juga untuk para Ahmadi yang masih dipenjara di Pakistan, supaya mereka dibebaskan. Teruslah berdoa untuk warga Palestina. Meskipun keadaannya tampak membaik, keadaan secara umum malah memburuk. Pemerintah Israel bertindak sangat keras kepala. Semoga Allah Ta'ala menyelamatkan bangsa Palestina dari kezaliman mereka dan semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada umat Islam untuk menjalankan peran mereka. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.